Ini kita udah bahas panjang lebar nih tadi masalah COVID-19 sampai tadi luring, daring. Sambil minum ini. Dan tentunya yang ingin kita ketahui sekarang, ini salah satu podcast ini saya ada di pesan, bila tetap muka nak dibuka ya ndak. Itu tadi bicara tadi dari luring dan daring, dah boring nih. Dah boring ya. Ya. Memang tadi saya baru sampai kepada SKB 4 Menteri bulan Juni. Okay. Kemudian pada Agustus, tepatnya 7 Agustus. 7 Agustus yang lalu. 7 Agustus yang lalu, SKB ini juga sudah memberikan rambu-rambu. Oke. Sudah boleh pembelajaran tatap muka, akan tetapi hanya untuk zona hijau dan kuning. Nah, sudah diperbolehkan. Sudah. Oke. Nah, untuk zona hijau dan kuning, ketika itu di kita, di Kepri ini, itu hanya 3. Oke, di mana saja itu? Natuna, kemudian Anambas dan Lingga. Oh, Lingga. Hijau ketika itu. Dan ada satu yang kuning. Ketika itu ya. Iya. Di Agustus ya. Di Agustus, Karimun kuning. Oke. Oh, Karimun kuning. Nah, ini Tanjung dibolehkan. Pinang merah ya waktu itu ya? Merah. Batam hitam. Batam merah. Merah pekat. Merah pekat. Ya, berani ya. Oke. Merah berani. Jadi Natuna, Anambas dan Lingga sudah mulai mengajukan kepada pemerintah. Oh, udah mengajukan kepada pemerintah untuk pembelajaran tatap muka ketika itu. Oke. Ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Termasuklah Kabupaten Karimun. Berada pada posisi kuning juga mengajukan. Tapi itu tadi fakta yang tidak bisa dihindari. Ketika sudah diizinkan pembelajaran tatap muka, hari ini buka sekolah, besok tutup. Karena ada sudah terpapar. Karena ada yang terpapar. Sehingga statusnya jadi berubah. Dari kuning berubah menjadi oranye. Dan kita tidak menutup kemungkinan ini disebabkan oleh itu. Disebabkan oleh itu. Ini valid ya, data ini? Valid ya. Valid. Sehingga di SKB 4 Menteri di bulan Agustus itu mengingatkan bagi sekolah atau satuan pendidikan yang mau pembelajaran tatap muka atau dengan bahasa masyarakat biasa, buka sekolah lah. Buka sekolah, kita sekolah masuk. Dibolehkan. Tapi yang mengusulkan adalah pihak sekolah. Pemerintah tidak boleh. Bukan pemerintahnya lagi. Pemerintah tidak boleh memerintahkan, tidak boleh mengintervensi agar sekolah buka. Tapi sekolah yang mengajukan atas persetujuan orang tua. Jadi kalau terjadi sesuatu hal menjadi resiko ya? Menjadi resiko. Akan tetapi ketika sekolah sudah buka, kemudian pemerintah mengawasi, kan pemerintah mengawasi. Ternyata hari kedua didapati ada warganya yang terkonfirmasi positif. Walaupun tidak di situ. Warganya. Jadi warga sekolah itu. Warga sekolah itu. Warga sekolah. Warga sekolah itu kan ada 3. Guru, siswa dan TU. Nah, karena dia bisa jadi kalau tadi kurir, ini carrier kan? Carrier, dia bisa bawa balik ke rumah. Maka pemerintah boleh mengintervensi untuk tutup. Nah, langsung ya? Langsung. Nah, itu ketika Agustus 2020. Tepatnya seingat saya tanggal 7 Agustus 2020. Berarti sudah terjadi pergeseran-pergeseran terus sudah ya? Terjadi. Nah, akhirnya di perjalanan melihat ketika itu edaran gugus tugas nasional mengatakan bahwa wabah tanggap darurat tanggap darurat COVID-19 ini berakhir di 29 Mei 2020 waktu itu. Waktu itu. Nah, akhirnya diperpanjang. Setelah diperpanjang, maka sejalan dengan itu sekolah masih tetap pembelajaran jarak jauh. Konsep generalnya masih belajar jarak jauh. Akan tetapi di 20 November kemarin keluar lagi SKB 4 Menteri. Nah, SKB ini masih tidak terlalu jauh beda dengan SKB Agustus kecuali zona. Jadi tetap bicara zona ya? Zona status. Jadi statusnya dibolehkan pembelajaran tatap muka walaupun di zona merah, oranye. Sudah tidak itu lagi? Tidak lagi. Mau jadi, zona hijau, oranye, kuning, boleh semuanya? Boleh. Dengan catatan? Dengan catatan di dalam SKB 4 Menteri itu ada daftar isian. Sekolah ini harus melengkapi daftar isian yang ada di laman Dapodik. Daftar pokok pendidik itu dia isi. Nah, isiannya inilah yang berisikan aspek-aspek protokol kesehatan. Dan kelengkapannya. Jadi protokol kesehatan yang 3M itu prokesnya itu ya. Pokoknya logistiknya kah atau APD dan lain-lain. Sarananya, prasarananya seperti mungkin wastafel ya.
kursi yang disusun kursi yang sedemikian disusun rupa, secara berjarak ya. berjarak, ada social distancing, bahkan jangan ada physical distancing nanti, tak boleh Bersalam bersalam-salaman tangan, oke. guru dan murid. Menerapkan new normal lah Oke. secara ketat protokolnya. Nah, ada kelengkapan. Kelengkapannya adalah surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua. Oh, oke. Untuk anaknya dilakukan tatap muka. Tatap muka. Jadi tidak keberatan. Kemudian ada rekomendasi dari gugus tugas kesehatan Setempat. Ya. Oke. Berarti Karena- kalau kabupaten kota. kabupaten kota. Karena nanti kalau sekolah ini sudah buka tatap mukanya, gugus tugas kesehatan ini harus memantau. Dia akan pantau sebagai apa perkembangannya ya. Paling tidak pantau ini mengikuti protokol kesehatan Oh, atau tidak. atau dibuat macam biasa. Ya, dari kita internal kita ada pengawas pembina yang juga sehari-hari akan Oke. memantau. Nah, ada satu lagi persoalan. Persoalan ketika surat pernyataan orang tua, Oke. ada orang tua yang keberatan. Oh, ada pula. Ada. Oke, ini yang masih belum boring lah nih ya. Ya. Masih mampu lah. Masih mampu. Atau kekhawatiran daripada anak terpapar. Kekhawatiran dan tidak apa-apa. Nah, oleh sebab itu konsep pembelajaran tatap muka ini harus kita pahami, ingat Oke. ya, bahwa bukan wajib. Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Berarti orang tua boleh keberatan. Boleh keberatan. Nah, Oke. ketika orang tua keberatan, kita ambil contoh dengan persentase. 70% setuju, Setuju, 30% keberatan. 30% keberatan. Maka sekolah dengan data ini mengatur 70 dilakukan Tatap muka. tatap muka, Oke. 30 daring. Oh, daring. Oh, daring bisa daring, bisa luring ya? Bisa luring. Oke. Bagi Tambah kerja guru nih. tambah. Nah, supaya kalau guru-guru yang inovatif Heeh. ada jalan. Ada jalan. Ada jalan. Dan yang sudah beberapa sekolah saya sudah ketemu sangat inovatif. oh, berjumpa dengan seperti itu Iya, ya. bahkan ada sekolah yang saya datangi hari ini ada podcast seperti ini juga. Oh, luar Oh, biasa. iya. Di mana tuh? Boleh kita sebutkan? SMA 2. SMA 2. SMA 2 Tanjung Pinang. Saya tak salah itu Bu Syarifah Asyura ya? Di sana? Bukan ya? Oh, bukan. SMA 2 Tanjung Pinang itu Pak Karyadi. Oh, oke. Kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Oke. Jadi saya sudah podcast di sana sebagai uji coba pertama. Oke. Ya kita bicara tentang ini juga. Oh, luar biasa. Berarti ini inovatif sekali ya? Sangat inovatif. Iya, Jadi iya. ini muncul. Betul. Nah, ini salah satu pelajaran yang dapat diambil Heeh. di era COVID-19. Oh, iya. Anak-anak jadi kreatif. Kalau- Terus yang tadinya mungkin tidak berminat dengan apa namanya hal-hal seperti ini jadi berminat jadi ya. berminat. Punya kemauan tersendiri Ya, jatuhnya. kita tengoklah di sosial media itu kan. Heeh. Kan luar biasa anak-anak yang tadinya mungkin tidak berani pegang mic, Jadi tidak bisa berani ya. tampil, walaupun dia tampil di layar Android-nya, tapi dia memiliki Mau tak keberanian. mau. Ya, saya pikir saya melihat dengan kacamata long life education tadi, ini banyak Banyak manfaat. manfaatnya. Oke. Bukan berarti kita berpihak kepada corona, tidak. Kan kita mengambil hikmah. Daripada mengambil yang Ya, tak baiknya mengambil ya. hikmah daripada kita hari-hari terus Menyalahkan. menyalahkan yang pada akhirnya jangankan orang yang disalahkan, Iya. kita pun stres juga. Iya, stres sendiri. Stres sendiri. Nah, sendiri. ketika kita stres, maka imun kita menurun. Ketika Oke. imun kita menurun, hati-hati. Berbahaya. Berbahaya. Baik, Hati-hati. baik. Nah, Baik, terima kasih Pak. Ini panjang nih, tapi gini, adakah pemerintah akan membuat ini kan udah panjang di 9 bulan ya lebih kurang ya. Apakah tahun 2021 akan segera dibuka tatap muka atau kembali dengan konsep tadi? Ya, kembali dengan konsep itu. Konsep tadi. tetap Sekolah kembali. mengajukan. Ya, jadi kata kunci pertama sekali, selagi ini masih tanggap darurat pandemik, maka pemerintah tidak akan mewajibkan tatap muka. Oke. Dan pemerintah tidak punya hak mengintervensi langsung seperti itu ya, tidak bisa memerintahkan ya. Kalau- Buka tak bisa ya. Kalau hak intervensi pasti ada. Tak, maksud saya memerintahkan secara apa namanya? Pokoknya harus buka, tak bisa ya. Ya, terus pertanyaan nanti kalau terpapar siapa yang bertanggung jawab? Iya. Ini biar masyarakat jelas nih, kenapa Iya. selama ini pemerintah belum membuka sekolah. Jadi ada aturan ternyata diperbolehkan dengan catatan pihak sekolah yang mengajukannya deh ya. Ya, pihak sekolah mengajukan. Mungkin Nanti pemerintah melalui Dinas Pendidikan memverifikasi daftar isian tadi. oke. Oh, daftar isiannya sudah lengkap, Oke. tapi usulannya tidak memiliki keberanian untuk tatap muka. Oke. Jangan kita paksa. Berarti sekolah punya dasar misalnya gini, ada dorongan dari wali murid untuk melakukan tatap muka, berarti sudah diperbolehkan. Dibolehkan. Dibolehkan. Jadi kalau sekolah malah yang takut buka, Heeh.
kita tanya, apa alasannya? Oke, misalnya nih, saya punya anak, Iya. saya mau tetap muka nih, ternyata sekolah menolak, saya boleh lapor ke dinas Boleh. pendidikan? Oh boleh. Oke. Artinya pedoman sekolah, karena sekolah ini kan dari dulu dia buka. Oh iya. Iya, Tidak kalau pernah tutup ya? tidak pernah tutup. Nah ini yang tentu kita menghimbau kepada kawan-kawan di satuan pendidikan, baik guru maupun pegawai atau tenaga kependidikan lah kita katakan. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka di semester kedua bulan Januari yang insya Allah kalender pendidikannya dimulai tanggal 4 Oke. tahun pelajaran 2020-2021. Oke, tanggal 4 Januari ya? Ya, dengan melakukan persiapan protokol kesehatan secara ketat. Oke. Walaupun sudah diyakini kita sudah membuat daftar isian di Dapodik, tapi nanti ketika anak-anak sudah masuk, kita akan melakukan pemantauan secara ketat. Tetap ya, kita lihat lagi ya. Ya, kita lihat lagi. Tapi siapalah tahu kan tiba-tiba tanggal 31 Desember nanti dinyatakan COVID hilang. Ya. Keajaiban itu kan tetap ada ya, Nda? Ya, tanda-tandanya kita harus optimis. Gitu ya, karena kan sudah mulai Januari ini mau peluncuran vaksin, Oke. uji coba vaksin-vaksin yang kita ketahui bahwa vaksin ini salah satu medical material untuk menghilangkan virus. Jadi menghilangkan kita virus. tetap optimis lah ya. Kita harus optimis. Oke. Kita harus optimis karena optimis ini membangkitkan semangat sehingga imun kita naik. Jadi kalau imun kita sudah meningkat, saya pikir corona semakin tak mau dekat. Iya. Takut dia ini percuma juga dekat-dekat. Percuma juga dia dekat-dekat. Dekat sebentar dicuci pakai hand sanitizer. Penat aku katanya. Penat aku katanya ya. Oke, yang jelas tetap ingat pesan ibu ya, Nda. 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak tentunya dan mencuci tangan. Atau ada bahasa lain, aman, imun dan aman ya. Apa aman, imun dan iman. Oh ya, boleh. Betul kan? Iman kuat, positive thinking, imunnya kuat, maka kita aman. Katanya gitu. Ya, kalau udah semua ini maka berikutnya kita nyaman. Insya Allah. Dan kita berdoa semuanya cepat berlalu dan semua anak didik kita ini sehat selalu ya, Nda. Terkhusus guru juga harus lebih sehat dan lebih kuat imun tubuhnya. Intinya ya, Nda, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, hal ini berlaku sama ya? Berlaku sama. Untuk pembukaan itu tadi. SKB ini berlaku sama. Jadi secara nasional sama dia? Sama, termasuk berlaku di madrasah. Karena SKB 4 Menteri ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri. Oh iya, empat menteri ya. Oke, jadi begitu. Ini yang selama ini bertanya-tanya, kenapa belum dibuka? Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dia. Tidak langsung main buka, nanti anak jadi korban. Kan ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi intinya dalam waktu dekat kita dari pemerintah sendiri tetap sesuai dengan peraturan menteri tadi ya. 4 menteri tadi. Jadi kalaupun harus buka, maka diperbolehkan untuk orang tua mengajukan ya ke sekolah mengajukan ke pemerintah. Orang tua hanya mengisi surat pernyataan. Mengisi pernyataan. Oh, kalau dia meminta tak boleh? Boleh. Boleh, ya. Boleh. Pak, anak saya ini udah teruk betul saya kat rumah nih. Kalau boleh buka lah ya. Boleh. Nanti sekolah mengajukan itu. Baik, itu dia. Terakhir ya, Nda, sebelum kita tutup podcast kita ini saya mengambil waktu banyak Pak Kepala Dinas dan semalam terjadi miskomunikasi. Mungkin baru ini Pak Kepala Dinas datang ke podcast, studionya tutup ya. Minta maaf, minta ampun, sudah jadi saya susun. Dan yang terakhir saya ada baca satu berita tentang ujian nasional ya, Nda. Tahun 2021 katanya tidak ada lagi ujian nasional tetapi assessment ya. Apa itu assessment maksudnya? Jadi balik-balik kita corona lagi nih. Corona lagi ya, oke. Saya melihat semangat reformasi di dunia pendidikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini. Awalnya dia memang sudah menyampaikan bahwa kita di 2021 dengan konsep Merdeka Belajar, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi. Ya, AKM, asesmen kompetensi minimal. Berarti per anak ini ya, tetap ya? Ya, ketika itu baru wacana yang dihembuskan dalam konsep Merdeka Belajar. Nanti seperti apa teknis dan strateginya baru dia sampaikan kemudian. Nah, akhirnya salah satu bentuk adalah mengganti ujian nasional ke asesmen nasional. Kan itu. Akhirnya 2020
ujian nasional kita rencana itu adalah yang terakhir dengan konsep sebelumnya. Sebelum asesmen Sebelum nasional. asesmen nasional ternyata ada corona, betul-betul tak ada. Betul-betul dibatalkan oleh Pak Menteri. Kita berniat meniadakan, Ya. tapi Allah memang tiadakan. Jadi Allah memang sudah berkehendak lebih awal, manusia akan merencanakan. Rencana Allah itu jauh lebih baik, Lebih indah pasti. lebih baik dari rencana manusia, lebih indah. Nah, hanya tinggal kita melihat itu dalam bentuk pelajaran, dalam ilmu pengetahuan. Yang bisa melihat itu dari kacamata positif itu orang-orang yang berilmu. Yakinlah. Oleh sebab itu bagi kita, mari kita sama-sama. Semua orang memiliki ilmu, tapi mungkin kadarnya berbeda-beda ya. Dan nak dipakai atau tidak? Ya, nak dipakai atau tidak. Nah, kembali kepada ujian nasional dan asesmen nasional. Dan ini akan memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Saya sampaikan sepintas saja bahwa ujian nasional itu diselenggarakan kepada peserta didik di akhir atau di ujung tingkat dia berada pada posisi satuan pendidikan itu. Contoh, kalau SD dia kelas 6. Kemudian SMP dia kelas 9. SMA dia di kelas 12. Atau sederajat lah ya. Berarti asesmen ini semua ya, dari SD, SMP, SMA. Nah, makanya nanti ini kalau untuk semua berlaku untuk semua. Tapi saya katakan ini perbedaan yang kelihatan. Perbedaan yang kelihatan. Untuk sementara ini asesmen ini masih menggunakan random sampling. Masih diuji coba lah ya. Masih acak. Jadi diacak. Yang diacak itu siapa? Diacak itu adalah murid kelas 5 SD. Kelas 8 SMP. Yang 1 tahun agak mundur ya. Kemudian kelas 11 SMA. Nah, itu dan nampak perbedaan. Perbedaan yang kedua bahwa ujian nasional itu untuk mengukur anak. Mengukur anak. Jadi dia dan menjadi standar ukur dia lulus atau tidak. IPK-nya jadi sekian. Tapi dengan asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini instrumen yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur sistem pendidikan. Untuk mengukur sistem pendidikan. Untuk mengukur sistem pendidikan. Berarti bukan hanya anak saja? Bukan. Jadi justru anak ujian cukup diselenggarakan oleh sekolah. Gurulah yang memberi nilai. Berarti kembali ke guru itu? Kembali ke sekolah. Jadi konsep merdeka belajar itu kembali kepada guru. Guru memiliki independensi untuk menentukan anaknya sesuai dengan yang dia berikan. Itu tadi balik. Kalau dia berikan 10, ujilah 10. Jangan diuji 12. Nah, jadi kemudian satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah yang menentukan. Sedangkan asesmen nasional ini pesertanya ditentukan oleh pusat. Nanti diacak. Jadi jumlahnya bukan semua. Tidak semua. Tidak semua. Akan tetapi hasil dari ini nanti menjadi perbaikan sistem pendidikan berlaku untuk semua. Berarti sampling jatuhnya ya, random sampling ya. Yang ketiga, orang tua jangan khawatir, anak-anak jangan khawatir, sekolah jangan khawatir, jangan ada itu pengayaan, jangan ada itu terobosan, jangan ada apalagi nama istilahnya bimbel. Ya, selamat jalanlah para bimbel. Jangan ada. Jadi oleh sebab itu ini harapan kita, kekuatannya memang ada di satuan pendidikan. Satuan pendidikannya bagus. Dengan cara yang bagus, insya Allah hasil bagus ya. Ya, tadi guru tadi belum tuntas kita. Yang pasal 4 tadi. Yang 4. Pribadi, sosial, pedagogi, profesional. Profesional terakhir ya. Terakhir profesional. Maka guru itu yakinlah semakin hari profesionalismenya akan semakin meningkat. Nah, kalau guru sudah profesional, maka insya Allah anak-anak semua lancar ya. Semua lancar. Ya, jadi kalau kereta cepat, anak akan cepat sampai ke tujuan. Ya, duduk nyaman. Kalau kereta cepat itu kan duduk nyaman. Jangan anak duduk di MRT, guru di gerbong kereta api lama ya. Harus percuma juga. Nunggu bunyi serinik, belum juga berangkat. Ya. Baik, luar biasa. Ini panjang kisah. Ini kalau nak dilanjutkan dengan Ayahanda, saya lebih nyaman nyebut Ayahanda Dali daripada menyebut Pak Kepala Dinas nih. Iya, ini bisa 2 jam, 3 jam ke depan kita bedah ya. Tapi insya Allah saya rasa beberapa hal tadi bisa menjelaskan kepenasaranan kita atau tanda tanya kita nih. Selama ini orang bila nak buka sekolah nih, ini yang disalahkan pemerintah lagi gitu ya. Baik, Ayahanda, sebelum saya tutup podcast ini, ada pesan apa untuk anak murid kita dan juga semua masyarakat tentunya dalam pandemi COVID-19 ini? Ya, pesan ini memang tidak terlepas dari seluruh
insan pendidikan dan para stakeholder. Baik. Jadi stakeholder ini lingkungan yang berada punya kaitan kuat dengan dunia pendidikan. Baik. Orang tua, kalangan industri, masyarakat, lingkungan, pemerintah, semua yang ada di posisi eksternal sebagai stakeholdernya pendidikan, dan wabil khusus guru, pegawai tata usaha, kemudian peserta didik. Kita ingin berpesan yang pertama dalam hidup ini, utamakanlah keselamatan Keselamatan dan tetap. kesehatan. Keselamatan dan kesehatan. Kesehatan. Nah, Oke. keselamatan ini memiliki makna yang sangat luas. Oke. Jadi keselamatan ini memiliki makna sangat luas, bukan hanya keselamatan di era COVID-19 ini, akan tetapi dengan belajar yang minim, tapi bisa mengembangkan secara maksimal. Saya. Ya, jadi kalau konsep ekonomi kan gitu, modal sedikit, untung banyak. Untung banyak. Untung banyak. Jadi pesan saya yang paling penting hari ini adalah utamakan keselamatan dan kesehatan. Mari kita masih sama-sama menjaga agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini, apakah secara pribadi, keluarga, dan lingkungan kita. Mari kita bersama-sama untuk selalu mengingatkan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir, ini adalah satu perubahan. Dalam satu perubahan itu, maka guru atau anak mereka adalah agen-agen perubahan. Kata orang-orang hebat bahwa jika kita ingin sukses, maka berubahlah. Kalau tidak mau berubah, maka Anda akan mati. Luar biasa. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengingkari bahwa podcast kita hari ini adalah mengedepankan konsep bahasa Melayu, tapi memang selalu saya menyampaikan ini dalam bahasa global. If you want to success, you must be change. Kalau mau sukses, maka harus berubah. Anda harus berubah. If you never to change, you will be die. If you never to change, you will die. Kalau Anda tidak pernah mau berubah, maka Anda mati. Anda akan mati. Mati dalam kehidupan ini. Masya Allah. Jadi, mati sebelum mati berarti. Mati sebelum mati. Jadi hakikat mati ini kan bukan berarti terus kehilangan nyawa ya. Bukan kehilangan nyawa. Ada orang bilang mati suri, mati sebelah badan. Ya kan, mati rasa. Betul. Nah, ini oleh sebab itu marilah kita bersama-sama jangan sampai mati rasa. Iya, betul. Yang terakhir ketiga, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Namun karakter jauh lebih penting. Ilmu pengetahuan itu sangat penting. Tapi karakter jauh lebih penting. Wah, berarti karakter lebih penting daripada knowledge is important. But karakter more than important. Masya Allah, itu kata orang dompa kampung saya. Kampung saya. Kita tidak bisa menghindari. Corona aja datang dari global. Jadi bahasa untuk tidak datang dari global. Saya tidak bermaksud untuk mengingkari kalau saya adalah orang Melayu. Jadi akan tetapi bahasa Melayu ini kan bahasa dunia. Betul. Bahasa dunia luar biasa. Belanda saya sudah sampai di salah satu Kandia College itu. Bahasa Indonesia yang kita ketahui berasal dari bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pelajaran di sekolah itu. Di Belanda? Di Belanda. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi yang paling penting yang terakhir itu adalah ilmu pengetahuan itu penting. Tapi karakter itu jauh lebih penting. Baik, terima kasih. Ayanda Dr. Muhammad Dali MM, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ini kalau kita sambung boleh sampai maghrib nanti. Ini dari habis asar tentunya. Terima kasih. Dan tentunya kalau kata pantun orang Melayu tetap juga alaya, letak selasih di atas papan, letak melintang dengan jerami. Terima kasih kami ucapkan telah datang di podcast kami. Terima kasih. Saya pakai pantun lama aja. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, kirim aja ke WA kami. Itu dia luar biasa. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Ayanda kami dan tentunya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan ini membawa manfaat ya dan membuka kita semua bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat dapat terjawab. Dan pastinya pemerintah selalu mendukung untuk pendidikan anak bangsa ya. Baik, sekali terima kasih. Kita jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.